Suatu hari, tinggallah sepasang suami istri di pemukiman elit di Jakarta. Mereka selalu berkehidupan mewah. Sang suami adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan yang besar dan terkenal. Serta sang istri, sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki usaha kosmetik yang menambah kekayaan mereka. Rumah tangga mereka sangat damai dan tentram. Walaupun awalnya mereka menikah secara politik. Ketika mereka meminta tawa, Hingga pada suatu hari, perusahaan sang suami mengalami beberapa masalah serius yang bisa mengancam jatuhnya perusahaan. Awalnya, mereka berusaha mengurangi pengeluaran pribadi dan berhemat. Tapi, lama-kelamaan, hutang yang ditanggung perusahaan semakin menjadi-jadi. Mereka mulai menjual barang dan properti mewah yang mereka miliki. Sang istri pun berusaha membantu dengan menjual perhiasan dan barang-barang mewahnya. Namun, karena masih tidak cukup, ia bahkan menjual brand kosmetiknya. sebelum kembali membohongi diri. Aku sudah gak kuat, Mas. Segala hal sudah kita lakukan, tapi kondisi kita tidak kunjung membaik. Mana janjimu? Kamu bilang kamu bisa selesaikan ini secepatnya. Aku sudah berusaha. Tak. Cukup. Di sini aku cuma minta kita cerai. Apa? Tunggu. Jangan terburu-buru. Aku yakin semua akan kembali seperti semula. Mohon, percayalah. Aku gak mau kehilangan apapun lagi. Kalau kamu masih sayang sama aku, tolong lepaskan aku. Keesokan harinya, sang istri mencari seorang penasihat hukum agar segera melaksanakan proses perceraian di pengadilan. Selamat pagi. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya kemari ingin menggunakan jasa advokat untuk kasus perceraian. Baik, sebelumnya untuk informasi perceraian, bisakah Ibu ceritakan sedikit alasan kenapa Ibu mengajukan perceraian itu? Tentu saja, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya hanya hidup dengan suami saya. Akan tetapi, perusahaan suami saya mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga kami harus membayar kerugian itu. Saya sudah berusaha membantu. Saya sudah menjual segala hal yang saya miliki. Namun sekarang, saya sudah tidak kuat. Tapi sebelumnya, apakah suami Ibu juga menginginkan perceraian ini? Awalnya, dia memang menanggung saya. Namun sekarang, dia pasti sudah setuju. Baiklah, ini adalah pilihan yang tepat jika Ibu ingin menggunakan jasa advokat kami. Tetapi Ibu juga harus ingat, ada uang, ada barang. Memang itu yang saya inginkan. Saya akan bayar berapapun itu, asalkan proses ini dapat berlangsung dengan cepat. Baiklah, nanti rincian pembayarannya akan kami hubungi ke nomor Ibu ya. Tentu saja. Terima kasih. 3 hari kemudian, suami pulang kerja dan melihat ada berkas yang tergeletak di atas meja kerjanya. Suami membuka dan terkejut. Gan! Kenapa? Apa maksudmu? Oh, udah datang. Sudah kamu baca suratnya? Aku kan sudah bilang. Kamu kalau mengambil keputusan jangan terlalu cepat. Seharusnya kamu support aku dong. Bukan malah minta cerai. Udah, terserah kamu. Pokoknya aku minta cerai. Tanda tangani saja surat itu. Suami tak Dan tinggal masalah diam. selesai. Ia juga mencari penasihat hukum terbaik di daerahnya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya sedang membutuhkan jasa advokat untuk menangani kasus perceraian. Baik, sebagai catatan data, bisa Anda ceritakan dengan jelas apa yang menjadi masalahnya? Oke. Pada bulan lalu,
Istri saya menggugat cerai saya dikarenakan saya mengurangi jatah bulanannya. Itu terjadi karena perusahaan saya mengalami kerugian, sedangkan saya tidak ingin bercerai dengan istri saya. Baik, jika Bapak menggunakan jasa advokat, dapat mempercepat proses persidangan, namun memerlukan biaya untuk menanganinya. Berapapun akan saya bayar. Baik, saya terima. Sebelum proses pengadilan berlangsung, suami, istri, dan salah satu hakim bertemu untuk melangsungkan proses perdamaian. Tanya tentang perasaan kita, benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Akan tetapi, proses perdamaian tidak berlangsung lancar, sehingga dilanjutkan ke proses mediasi. Dingin mulai menjalari percakapan kita. Tiba di mana hari persidangan berlangsung. Ketiga hakim pun masuk ke ruang persidangan. Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir dalam persidangan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam persidangan kali ini. Pada persidangan kali ini kita akan mengenai pembahasan kasus perceraian yang akan dilaksanakan pada 11 November 2022 yang akan dilaksanakan juga secara tertutup. Mohon izin Yang Mulia, pada hari ini sidang yang dilakukan pada tanggal 11 November tahun 2022 yang dilakukan oleh pihak penggugat yaitu Ibu Gania dan pihak tergugat Bapak Dilan, yaitu tentang sidang perceraian. Untuk pertama-tama kami persilahkan untuk dari pihak penggugat untuk membacakan dakwaannya. Izin Yang Mulia, izin menyampaikan dakwah dari pihak penggugat. Permasalahan yang dialami oleh pihak penggugat dan tergugat adalah tentang perekonomian yang tidak terpenuhi. Penggugat dengan nama Ibu Gania Khaira Fitri lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober tahun 1993 dengan umur 29 tahun dan jenis kelamin perempuan, alamatnya Pegangsaan Timur nomor 56, agama Islam, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Kronologi yang dialami yaitu penggugat adalah seorang istri yang kebetulan belum memiliki anak dalam perkawinannya. Kondisi ekonomi yang dialami belakangan ini dikatakan kurang baik karena perusahaan dari pihak tergugat mengalami kebangkrutan sehingga harus membayar kerugian yang terbilang cukup banyak. Jadi dapat disimpulkan tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dalam mencukupi kebutuhan. Kepada pihak tergugat, silahkan untuk menjawab atau menyanggah pernyataan dari pihak penggugat. Izin Yang Mulia, saya akan memberi sanggahan dari pihak penggugat. Selama ini tergugat sudah memenuhi kebutuhannya. Ia sudah berusaha mencukupi kebutuhannya selama ini, meskipun dianggap kurang. Oke, terima kasih pihak penggugat dan pihak tergugat sudah menyampaikan pernyataannya masing-masing. Oke, selanjutnya pada pertanyaan pertama yaitu apakah pihak penggugat mengerti kondisi atau permasalahan
ekonomi yang sedang dialami oleh pihak tergugat saat ini. Mohon izin Yang Mulia. Penggugat tahu betul bagaimana permasalahan yang dialami oleh suaminya atau pihak tergugat. Tetapi pihak penggugat merasa seharusnya kerugian yang dialami oleh perusahaan tergugat itu tidak ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan terhadap pihak penggugat. Mohon izin Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan untuk pihak tergugat. Apakah dari pihak Bapak Dilan atau pihak tergugat dapat menjamin atau memperbaiki perusahaan yang saat ini sedang mengalami kerugian yang besar? Izin menjawab Yang Mulia. Tergugat dapat menjamin atau memperbaiki perusahaan yang saat ini sedang mengalami kerugian besar dengan secara bertahap. Mohon izin Yang Mulia, untuk pihak penggugat, apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak penggugat untuk mengatasi permasalahan ini? Mohon izin Yang Mulia. Penggugat sudah menjual banyak hal untuk mempertaruhkan ekonominya di dalam rumah tangga ini Yang Mulia. Penggugat sudah menjual emas dan juga tanah. Apakah pantas Yang Mulia seorang perempuan, seorang istri menjual hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya? Bukankah itu tugas suami? Oke, terima kasih atas jawabannya. Silahkan untuk pihak penggugat memberikan bukti berupa laporan atau surat kepada kami. Baik, silakan untuk pihak tergugat untuk memberikan bukti-buktinya. Setelah proses perdebatan yang cukup lama, ketiga hakim pun pergi meninggalkan ruang persidangan. Kini mereka melakukan diskusi internal. Dalam proses diskusi, ketiga hakim tersebut memiliki perbedaan pendapat. Namun di akhir proses diskusi, mereka berusaha untuk mencapai keputusan yang menurut mereka tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Setelah melangsungkan diskusi, ketiga hakim tersebut kembali ke ruang persidangan. Baik, terima kasih atas pernyataan pendapat dari masing-masing pihak. Jadi simpulkan bahwasanya di sini pihak tergugat atau Bapak Dilan tetap kekeh untuk tetap mempertahankan hubungan yang ada sebagai seorang suami istri. Namun di sisi lain di sini Ibu Gania selaku penggugat ingin tetap juga menceraikan hubungan sebagai seorang suami istri. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwasanya masih dapat dipertahankan apabila dari Bapak Dilan dapat melakukan rujukan untuk mempertahankan atau mencukupi perekonomian yang ada. Jadi sehingga sidang ini kita tutup dan kesimpulan yang dihasilkan adalah mutlak. Setelah mendengarkan keputusan yang disampaikan oleh hakim ketua, mereka mencoba untuk menerima keputusan tersebut dan rujuk kembali. Terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diri